Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kegiatan ini adalah kegiatan belajar bersama-sama. Walaupun kegiatan kita masih dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita, kelancaran dan kemudahan untuk belajar. Pada kesempatan kali ini pelajarannya yaitu bahasa Arab. Kali ini kita keluar dulu dari materi yang ada di dalam buku. Nah, kali ini kita akan membahas yang kemarin sudah kita sempat sedikit pelajari. Oke, kita tulis ya di kertas saja, karena kemarin pun sempat ada yang bilang juga ke Bapak kalau di papan tulis itu terlalu kekecilan. Ada yang mau nulis jadi hurufnya gak kelihatan, jadi gak bisa. Jadi kita tulis di sini aja ya. Mungkin kejauhan. Di sini aja. Biar enak juga. Nah, yang pertama kita itu harus mengenal mufrad. Tulis dulu mufrad ya, kelihatan ya, iya, dalam kurung mufrad ya. Mufrad itu kalimat yang menunjukkan makna atau yang menunjukkan arti satu. Kita tulis menunjukkan arti satu ya. Ini namanya mufrad yang pertama. Contohnya kemarin itu di sini baik menunjukkan terhadap manusia atau orang ataupun terhadap benda ya. Contohnya yaitu contoh nama orang yaitu Ilham. Ilhamun. Ini nama orang ya, Ilham. Yaitu ilhamnya satu orang ilham ya. Itu namanya tasniyah. Kita tulis tasniyah atau tasniyatun ya, tulis. Nah, tasniyah itu kalimat yang menunjukkan arti dua. Kalimat yang menunjukkan arti dua. Contohnya tadi kalau misalkan ilhamun artinya ilham, satu orang ya, satu orang bernama Ilham. Kitabun satu buku. Nah, ini artinya satu. Kemudian kita mau membuat tasniyah, yaitu membuat dua ilham, dua orang yang bernama Ilham. Kita tulis Ilham. Contohnya ini, contoh tasniyah. Ilham. Nah, ini jangan dulu dikasih harokat. Kemudian karena kita mau membuat tasniyah dari bentuk ini satu menjadi dua, kita tambahkan di akhir hurufnya, di akhir huruf ya, kita tambahkan huruf alif dan nun. Ilhamani. Nah, ini namanya tasniyah. Berarti ketika bentuknya begini artinya satu orang ilham. Ketika bentuknya begini ada tambahan alif dan nunnya, itu artinya dua orang ilham ya. Jadi yang ini satu, yang ini dua.
Kemudian yang ketiga itu adalah jamak. Jamak ya. Jamak itu menunjukkan atau kalimat yang menunjukkan makna atau arti banyak, yaitu berapa? Dari angka 3 atau dari bilangan 3 ke atas. 3 ke atas. 3, 4, 5, 6 itu namanya jamak. Nah, kemudian jamak ini ada jamak muannats salim, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak taksir ya. Muannas yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir. Contoh jamak mudzakkar salim yaitu nih, arti mudzakkar ya, kalian nanti ditulis di buku. Arti mudzakkar yaitu laki-laki. Arti muannas yaitu perempuan ya. Nah, jika jamak mudzakkar jamak itu artinya banyak ya. Jamak artinya banyak, mudzakkar artinya laki-laki ya, berarti namanya itu harus nama laki-laki. Contoh Ilham. Ilham itu namanya nama laki-laki, tapi ini menunjukkan makna satu, mufrad. Kemudian kita mau mengatakan Ilham banyak, atau di dalam ruangan yang isinya itu banyak orang dan orang itu namanya Ilham semua. Nah, kita tulis Ilham ya, sama kayak ini, kita tulis dulu Ilham. Nah, untuk jamak mudzakkar salim, untuk yang laki-laki, di akhirnya kita tambahkan huruf waw dan nun ya. Ilhamuna ini untuk laki-laki ya. Untuk perempuan, dari jamak muannats salim yaitu lafaz muslimun. Seperti biasa huruf terakhir jangan dikasih harokat dulu. Untuk jamak muannats salim yaitu muannats itu tadi menunjukkan perempuan ya, kita kasih di huruf akhirnya yaitu huruf alif dan ta, jadinya muslimatun ya. Ini untuk perempuan. Nah, kemudian untuk jamak taksir itu caranya banyak banget ya. Nanti kita tulis langsung contohnya aja ya. Untuk jamak taksir nanti kita tulis contohnya aja, ini banyak caranya. Nah, intinya lafadznya itu lafadz mufrad. Ketika kita mau membuat tasniyah atau yang bermakna dua, kita tinggal tambahkan alif dan nun di akhir kalimat ya. Ketika kita mau membuat jamak mudzakkar salim, nah ini kan tetap tuh sama kayak ini, sama, tapi di akhir kalimat ditambahkan waw dan nun. Kemudian untuk jamak muannats salim yang untuk perempuan kita tambahkan alif dan ta. Nah, untuk soal seperti ini kalian nggak bakal muncul di soal pertanyaan, soal ulangan, tapi kalian harus tahu tetap, karena nanti untuk soal harian pasti ada ya. Nah, kemudian jika ada soal dari guru ya, contoh alwanun. Nah, ini adalah bentuknya jamak taksir ya.
Ini contoh. Jika ada lafadz alwanun, kemudian kalian ditanyakan lafadz mufrodnya, ya, mufrodnya. Nah, berarti kalian yang ditanyakan itu mufrodnya. Ada pilihan di sini, misalkan A, B, C, D. Ya, pilihan yang pertama contohnya kitabun. Yang B contohnya zahrotun. Yang C contohnya launun. Yang D contohnya kolamun. Nih, paling kalau di sekolah itu pertanyaan yang bakal keluar itu yang begini, ya. Nah, lafadz alwanun yang ditanyakan itu mufrodnya. Berarti kalau yang ditanyakan itu mufrodnya, berarti ini lafadz ini adalah jamak, ya. Atau lafadz ini yaitu selain mufrod, ya, bisa tasniyah. Nah, cara mencari jawabannya yaitu kalian tinggal lihat soalnya. Soal di sini terdapat huruf alif, lam, wawu, alif, nun, ya. Nah, di sini jawaban A itu tidak ada huruf alif. Nah, jawaban di sini yang A tidak ada huruf lam, ya, tidak ada huruf wawu, tidak ada huruf nun, ya, berarti bukan ini. Nah, kemudian yang B, nah, ada kemiripan? Kalau nggak ada berarti bukan ini. Nah, karena di sini nggak ada huruf na, nggak ada huruf waw, nggak ada huruf lam. Nah, kemudian yang C itu cari juga kemiripannya dengan ini. Ada kemiripan nggak dengan soalnya? Nah, ini juga sama, cari kemiripannya. Nah, soal di sini mirip sekali dengan yang C, la, wa, na, ya. Maka jawabannya yang ini. Cara mencarinya begitu, ya. Nah, ini jika yang ditanyakan mufrodnya. Kemudian jika yang ditanyakannya itu jamaknya, contoh Nah, jika pertanyaannya seperti ini, lafadz kolamun ini mufrod, ya, yang ditanyakan itu jamaknya. Ya, jamak dari lafadz kolamun itu apa? Pilihan A contohnya azharun. Ya, yang B itu alwanun. Yang C contohnya kutubun. Yang D contohnya aqlamun. Ulang. Jika yang ditanyakan, kalau tadi kan yang ditanyakan itu mufrodnya, ya, sekarang yang ditanyakan jamaknya. Lafadz kolamun ini bentuk dari mufrod, kemudian kalian ditanyakannya itu jamaknya. Nah, jamak dari lafadz kolamun ini yang mana? Sama, mencari jawabannya itu sama seperti tadi, cari kecocokannya, cari kemiripannya.
Ini kolamun, ininya azharun, jelas beda ya. Di sini gak ada huruf ko, di sini gak ada. Huruf lam di sini juga gak ada. Huruf ma di sini juga gak ada, berarti bukan yang ini ya. Kemudian yang B, huruf ko di sini gak ada. Huruf lam oke, di sini ada. Kemudian huruf ma di sini gak ada, berarti adanya cuma ada satu. Nah, berarti kurang, berarti salah ya. Jadi huruf yang ada di sini harus ada semua ya. Kemudian huruf ko di sini gak ada. Huruf lam di sini gak ada. Huruf mim di sini gak ada, berarti ini juga bukan. Kemudian kita cari di D. Huruf ko di sini ada ya. Huruf lam di sini ada. Ini huruf lam alif ya, huruf lam. Kemudian huruf mim di sini pun ada ya, berarti tiganya di sini ada, berarti jawabannya ini. Cara mencarinya begitu simpel ya. Ini soal-soal yang bakal keluar nanti di ulangan, paling cuma begini. Kalau yang tadi kayak cara membuat tasniyah, cara membuat jama, cara membuat jama muannas salim, mudzakkar salim, taksir, itu gak bakalan ada ya. Cuma harus tahu sedikit-sedikit aja. Oke. Nah, kemudian untuk muannas dan mudzakkar atau perempuan dan laki-laki, kalian untuk sementara waktu ya, kalian ini aja. Jika mudzakkar atau laki-laki itu tidak ada taknya. Contoh untuk mudzakkar nih, karena kan ini mudzakkar muannas kan bukan hanya untuk manusia atau binatang ya. Ini juga bisa termasuk benda. Contohnya untuk membedakan lafadz laki-laki dan perempuan untuk manusia gampang. Muhammad ya, Muhammadun ya. Terus ada Ahmadun. Kemudian ada Farhanu. Nah, ini kan nama untuk laki-laki ya, berarti lafadz ini adalah mudzakkar, laki-laki ya. Kemudian ada yang namanya Fatimatun, Aisyatun. Nah, ini nama Fatimah itu nama untuk perempuan, Aisyah pun nama untuk perempuan, berarti lafadz Fatimah dan Aisyah itu lafadz muannas. Nah, makanya untuk nama orang itu gampang, tinggal dicari tahu itu nama siapa, nama laki-laki atau perempuan. Nah, jika kita mau membuat jamak mudzakkar salim tadi, tinggal di sini ya, di akhir kalimat kita kasih waw dan nun untuk jamak mudzakkar. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan ngerti walaupun sedikit-sedikit, karena memang ini namanya ilmu nahwu. Kenapa ada di pelajaran bahasa Arab? Karena ini untuk bahasa Arab. Ilmu nahwu itu untuk cara membaca kitab-kitab, itu untuk berbahasa Arab, itu namanya ilmu ini. Makanya ada di pelajaran bahasa Arab. Di sekolah mungkin ada, makanya di sekolah itu kadang nanti kalian bakal menemukan pertanyaan-pertanyaan seputar begini. Nanti kalau misalkan kalian udah tahu ini dari video ini, dari pembahasan ini, nanti sedikit-sedikit kalian akan bisa menjawab pertanyaan itu ya, walaupun nggak semua karena memang sulit memahaminya. Apalagi kalian belum pernah belajar masalah beginian, belum pernah, kemudian apalagi di tahun sekarang buku-bukunya belum pada dapat tapi udah keluar pertanyaan seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan paham. Untuk hari ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.